Bertemu lagi di channel YouTube Saham Profitku. Apa kabar pemirsa di hari ini? Hari ini adalah hari Minggu tanggal 31 Maret tahun 2025. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini adalah hari kemenangan, hari kebahagiaan bagi pemirsa semua. Besar harapan kami, pemirsa mendapatkan berkah, rezeki berlimpah, dan kebahagiaan dalam keluarga. Nah, pemirsa, sebelumnya kami minta peran serta untuk melakukan satu subscribe terlebih dahulu agar channel ini tetap bisa bertumbuh dan memberikan terbaik di konten-konten berikutnya. Juga tidak lupa untuk melakukan broadcast, membagikan link YouTube ini ke handai taulan sekiranya menurut pemirsa mereka juga perlu mendapatkan edukasi yang sama. Dan disclaimer on, video kali ini bukan ajakan untuk membeli dan juga bukan ajakan untuk menjual. Dan ketika Anda memutuskan hal itu, semua dikembalikan ke konsekuensi dari masing-masing pemirsa. Nah, pemirsa, judul kali ini adalah jejak market maker memudahkan Anda. Jadi setiap aktivitas yang ada di pasar modal itu tercatat dan di era keterbukaan Anda bisa mendapatkan informasi banyak dari sekuritas-sekuritas di mana Anda terdaftar. Dan Anda juga bisa mempelajari hal-hal itu dari konten-konten YouTube, mentor, ataupun hal yang tersedia di media sosial. Tinggal Anda punya kekuatan, keyakinan untuk mempelajari sesuatu secara serius yang nanti akan membuka peluang probabilitas untung kepada pemirsa. Nah, pemirsa jejak market maker itu memudahkan Anda. Anda sudah tahu bahwa di video-video kami selama ini, kami selalu menganalisa sebuah pergerakan saham itu dari sekumpulan data series yang terdapat di order book. Dan kita akan buka order book sebagai gambaran supaya kita bisa tertuju ke maksud dari judul di konten kali ini. Nah, Anda melihat, jadi pergerakan saham pada dasarnya terjadi dalam order book. Anda melihat ada dua ya, antrian beli dan antrian jual. Jadi ketika antrian jualnya kosong, ya, atau tidak ada, itu dikatakan harga saham naik. Ada dua emiten di sini contoh, ya ini contoh saja. Nanti akan kami tampilkan data series bukan dari dua emiten ini hanya sebagai contoh. Nah, jadi pergerakan harga saham pada dasar terjadi dalam order book. Bukan sekedar teori supply dan demand. Ada yang mau ngomong ketika demand besar, harga akan cenderung naik, dan supply besar, harga akan cenderung naik. Kami setuju dengan narasi demand dan supply itu mempengaruhi harga atau naik. Tetapi kami lebih mengacu kepada mekanisme harga naik dan harga turun dari order book yang terjadi. Jadi dalam praktiknya harga saham naik ataupun turun itu karena aksi konkret, aksi langsung ya, aksi direct dari pelaku pasar yang terlihat langsung di order book. Apa yang disebut dengan aksi konkret? Saya sebut adalah HK, hajar kanan. Jadi orang tidak melakukan satu pembelian dengan cara pasif atau menunggu, tetapi mereka melakukan pembelian dengan harga kanan, diartikan mereka membeli di atas harga pasar. Demikian juga aksi konkret menjual. Mereka memiliki lot. Mereka tidak menjual melalui mekanisme antrian, tetapi mereka melakukan aksi konkret dengan menjual di bawah harga pasar yang disebut dengan haki atau hajar kiri. Jadi ketika antrian jual as ya atau offer itu terus ditekan dan habis oleh pembeli. Anda perhatikan di sini ya, kursor kami gerakan. Jadi ketika antrian jual as atau offer ya sebelah kanan terus ditekan dan habis oleh pembeli, Anda akan bisa memahami bahwa harga saham cenderung akan naik. Dan memang nanti di beberapa contoh ya, kok tidak naik? Itu alasan tertentu ya. Nah, sebaliknya, ketika antrian beli di bid ini sesuai dengan kursor mouse saya, ketika antrian beli bid terus ditekan dan habis oleh penjual lot, maka harga saham akan turun. Ini menjelaskan mengapa market order, bukan limit order. Nanti Anda bisa buka referensi apa dimaksud dengan market order dan limit order.
Ini menjelaskan mengapa market order atau aksi eksekusi langsung yaitu HK dan HQ itu lebih berpengaruh terhadap harga dibandingkan sekedar melihat order di sisi bid ataupun order di sisi as. Jadi volume besar di satu sisi itu tidak berarti harga akan bergerak ke arah tersebut jika tidak ada eksekusi yang agresif. Contohnya seperti di hari ini, kita libur bursa hingga tanggal 8 kembali dibuka 8 April. Tentu tidak ada aktivitas, ya. Nah, itu bisa diartikan jadi aksi langsung berupa HK dan HQ itu yang mempengaruhi pergerakan harga. Jadi seringkali kita mendengar mereka berdoa mudah-mudahan harga saham naik. Pada dasarnya kami tidak terlalu sepakat dengan pergerakan harga saham dengan doa-doa yang tadi kita sebutkan. Bahwa kenaikan sebuah saham atau penurunan sebuah saham itu ada mekanismenya. Dan mekanismenya inilah yang sedang kita bicarakan. Dan tentunya di video-video sebelumnya juga tetap dibahas tentang mekanisme ya. Nah, hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya fake order, baik fake bid ataupun fake offer. Inilah yang membuat Anda bisa melihat ini. Saya tidak mengatakan ini fake offer atau fake bid ya, tetapi ini ini tentu kental sekali dengan istilah fake offer ya atau fake bid, di mana antrian beli atau antrian jual yang cenderung palsu. Ya, jadi di mana pelaku pasar menampilkan order besar, baik order beli atau order jual di satu sisi untuk memanipulasi psikologis dari trader, dari investor, lalu menariknya sebelum melakukan eksekusi. Nah, jadi fokus kepada dinamik order. Dinamik itu arti dinamis atau berubah-ubah. Ini bisa membantu setiap pemirsa memahami kemana harga akan bergerak, atau bergerak naik, ataupun bergerak turun. Strategi inilah banyak dipakai dalam scalping atau high frequency trading (HFT) karena mereka membaca dan bereaksi terhadap perubahan order book secara real time. Nah, pemirsa, ini kami munculkan Word ya supaya Anda bisa memahami dengan jelas di video konten kali ini. Nah, Anda punya pemahaman yang kuat tentang mekanisme order matching di pasar saham. Ini sengaja saya tutup supaya Anda bisa terfokus. Nah, sebenarnya ini menggambarkan bagaimana pasar bekerja dalam eksekusi order antara market order aktif dan limit order. Market order aktif ini adalah HK dan HQ. Kalau limit order ini adalah antrian beli, antrian jual yang pasif. Oke? Nah, kita buka. Ini poin pertama. Konsentrasi pemirsa ya. Oke, mekanisme match di dalam order book. Yang pertama, ada penjualan aktif atau haki ya. Jadi market sell order. Jadi seseorang yang mempunyai lot langsung menjual di harga bid terdekat atau menjual di bawah harga pasaran. Ya, sudah otomatis akan match. Ini kami sebut penjualan aktif. Nah, yang berikutnya, penjualan pasif. Nah, jadi penjualan ada dua, penjualan aktif dan penjualan pasif. Penjualan pasif adalah kita limit sell order, misalkan kita melakukan satu antrian jual. Itu sebabnya di sekuritas yang Anda pegang itu ada market order atau limit order ya. Kalau limit order ya menunggu sampai ada pembeli yang mengeksekusi di harga yang Anda pasang. Jadi ketika Anda memasang order jual, antri ya tentunya, dan mereka punya uang, orang lain punya uang, mereka lalu melakukan market buy order. Ada kemungkinan ketika Anda punya giliran, maka order penjualan Anda, antrian penjualan Anda itu akan menjadi match ya. Nah, yang ketiga pemirsa, ini seru ya, mohon Anda bisa mempelajari. Jadi yang ketiga adalah pembelian aktif, jadi market buy order. Jadi ketika Anda mempunyai uang, Anda membeli langsung ke harga offer terdekat atau antrian jual, ya sudah otomatis match. Yang keempat pemirsa, yang keempat ada pembelian pasif. Jadi
ketika Anda memasang antrian beli, limit buy order, itu menunggu sampai ada penjual yang mengeksekusi di harga yang dipasang atau dalam kurung bid. Anda sudah mendapat penjelasan, semoga Anda bisa jelas ya. Nah, kesimpulan matching, jadi penjualan aktif itu akan match sama dengan pembelian pasif. Jadi penjualan aktif itu adalah pembelian pasif. Jadi kita baca ini keterangannya. Jadi saat seorang menjual secara aktif, mereka menjual ke pembeli yang pasif di bid di antrian beli. Semoga cukup jelas, karena ini adalah mindset yang harus Anda miliki. Nah, demikian juga pembelian aktif. Itu sama dengan penjualan pasif. Jadi penjualan pasif akan match karena pembelian aktif. Atau pembelian pasif itu akan match karena penjualan aktif. Jadi pembelian aktif dan penjualan pasif itu saat seseorang membeli secara aktif, mereka membeli dari penjual pasif di offer ya. Semoga Anda bisa mengerti ya. Agak sulit juga untuk membuat sebuah artikulasi yang bisa dipahami oleh semua level tingkat advance daripada pemirsa. Nah, kenapa ini penting? Jika lebih banyak pembelian aktif atau market buy, maka antrian jual itu akan habis. Nah, Anda perhatikan ya, jika jika ada pembelian aktif market buy, maka antrian jual cepat habis dan harga akan naik. Setuju ya dengan pola mindset ini ya? Nah, yang berikutnya, sebaliknya, jika lebih banyak penjualan aktif, ini kami pilih ya, ini contoh saja ya. Ini Anda tidak perlu menjadikan emiten yang kami ketik ini sebagai hal yang Anda harus beli dan tidaknya hanya contoh saja. Ini C Pro. Nah, Anda bisa melihat ya bahwa antrian belinya tidak ada sama sekali. Yang tebal adalah antrian jual dengan narasi jika lebih banyak penjualan aktif, market sell, maka antrian belinya cepat habis. Habis ini dan harga akan turun. Kita buka lagi. Jadi market order yang secara agresif lah yang benar-benar menggerakkan harga. HK yang lebih aktif atau HQ yang lebih aktif. Menarik sekali ya. Jadi market order yang agresif lah yang benar-benar menggerakkan harga. Bukan sekedar jumlah lot yang ada di antrian bid atau offer. Coba kita lihat ini ya. BBRI ya. Wah, ini sangat seimbang ini. Jumlah bid dan offernya sangat banyak. Jadi 860.000 lot versus 956.000 lot. Jadi ini cukup seimbang. Jadi market order yang secara agresif lah. Kalau agresif penjualan aktif, ya harga akan turun. Kalau pembelian aktif, ya harga akan naik. Yang benar-benar menggerakkan harga. Dan bukan sekedar jumlah lot yang ada di antrian beli ataupun offer. Setuju ya? Anda sudah punya pemahaman yang bagus. Strategi yang banyak digunakan oleh trader scalping dan day trading adalah membaca ketimpangan antara order aktif dan pasif untuk memahami kemana harga itu akan bergerak. Jadi Anda sudah mulai punya pemahaman yang baik dari kamu sendiri lebih sering menggunakan strategi apa? Lebih suka eksekusi cepat market order atau lebih suka pasang limit order dan menunggu? Jadi ketika Anda belum punya lot, Anda lebih suka HK, hajar kanan, atau Anda antri beli? Atau ketika Anda sudah punya lot, Anda lebih suka dengan haki, hajar kiri, atau Anda dengan memasang antrian jual? Nah, tanyakan kepada diri Anda sendiri. Kita lihat buka selanjutnya. Nah, konsep algoritma pergerakan emiten nanti kita akan padukan dengan secara real ya dari bursa ketika Kamis kemarin ya aktif ya. Nah, jadi menghitung net flow itu adalah bersih. Jadi ketika net buy dikurangi net sell ya. Jadi net buy ini baru kami di menit ini di konten video ini baru dibaca net buy. Net buy itu adalah pembelian aktif. Net sell adalah penjualan aktif. Jadi penjualan aktif atau pembelian aktif dikurangi dengan penjualan aktif volume. Ketika harganya, maksudnya ketika kabuahnya positif, berarti ada tekanan beli, kemungkinan harga akan naik. Nah, sebaliknya, jika, jadi kita buka lagi, jika net buy dikurangi net sell volume itu negatif, berarti ada tekanan jual. Kemungkinan harganya akan turun. Nah,
Jadi yang kedua adalah mengukur, jadi ini pertama menghitung net flow ya, untuk melihat secara secara glossary rangkuman apakah naik atau turun memang tidak bisa dihitung dalam 1 hari, tetapi perlu time frame mungkin 2 minggu, 1 bulan ya tergantung daripada masing-masing. Yang kedua adalah mengukur imbalance atau ketidakadilan dan order book. Jika tekanan beli meningkat, market buy tinggi, tetapi harga tetap stagnan atau turun, kemungkinan ada distribusi bandar. Nanti kita sesuaikan dengan secara realnya ya di menit-menit berikutnya. Sebaliknya, jika tekanan jualnya meningkat, market sell-nya tinggi, tapi harga tetap stabil atau naik, ada kemungkinan akumulasi daripada bandar. Nah, yang ketiga adalah identifikasi pola bandar atau broker summary. Apakah ada broker tertentu yang secara dominan melakukan pembelian aktif? Atau ada broker tertentu yang secara dominan melakukan penjualan aktif? Kalau penjualan aktif pasti distribusi ya, kalau pembelian aktif pasti akumulasi. Nah, pola distribusi atau akumulasi dapat dideteksi dari transaksi broker. Oke, ini saya tutup. Sekarang kita masuk ke realnya ya. Nah, ini ada emiten yang sengaja memang ya kami menghargai dan menghormati plan strateginya daripada bandar itu kita tutup. Namun Anda bisa mencari ya 27 Maret harga penutupannya adalah Rp545. Nah, Anda melihat di sini di grafik tengah, inilah disebut dengan penjualan dan pembelian aktif. Jadi merah itu simbol penjualan aktif dan hijau ini adalah simbol pembelian aktif. Atau yang metodologi kami gunakan adalah HK dan HQ. HK berwarna hijau dan HQ berwarna merah. Pada intinya HK ini adalah sebuah pembelian yang memang di atas harga pasar sehingga antrian jualnya akan habis. Contohnya pada emiten Tira ini ya. Nah, antrian jualnya habis, harganya dia arah tanpa memperhatikan lot ya. Yang pasti ketika antrian jualnya habis, harga akan menjadi arah. Nah, Anda bisa melihat bahwa secara net buy dikurangi net sell, itu angkanya positif. Anda bisa melihat bahwa data series inilah yang bisa membuat kami punya keyakinan dan mengambil kesimpulan bahwa ini adalah akumulasi. Seperti video sebelumnya adalah bandar tidak mau rugi. Jangankan rugi, imbang saja tidak mau. Bandar harus untung. Alasannya 1, 2, 3, 4. Anda bisa mereview daripada video-video kami sebelumnya. Nah, grafik ketiganya adalah grafik volume dan frekuensi. Anda bisa melihat ya pergerakannya. Tetapi sebetulnya dari secara kasat mata dan tidak jelas, ini adalah fase akumulasi di mana terjadinya pembelian secara aktif. Kalau kita melihat broker summary di sini, Anda melihat judulnya adalah HK Match dan Haki Match ya. Anda bisa melihat bahwa teratas adalah CP atau asing ya. Itu sebesar 1,9 miliar selama 1 bulan, 24 Februari sampai 27 Maret ya. Yang kedua diikuti oleh PC, PC jadi lokal ya, 1,36 miliar. Yang keempat adalah asing Eksa Korindo hampir 1 miliar ya, atau 900 juta. Dan Anda melihat totalnya ada 14 miliar ya. Bahwa terjadi pembelian aktif atau net sell ya, net buy dikurangi net sell itu kalau Anda hitung itu sekitar ada 13 miliar lebih dalam kurun waktu yang 1 bulan. Memang emiten ini bukan emiten yang blue chip, tapi emiten lapis ketiga. Nah, Anda bisa melihat berapa average dari 1 bulan dari CP Kalburi ini. Kita lihat sekilas. Tunggu sebentar. Nah, Anda bisa melihat bahwa average-nya adalah 563. Jadi dalam 1 bulan, Kalburi ini average bandarnya, time frame 1 bulan, itu adalah 563. Sedangkan Anda melihat harga penutupan terakhir adalah 545. Atau sekarang ini mungkin harganya lebih rendah daripada average daripada masing-masing broker. Ya, sudah jelas ya. Nah, sekarang coba kita melihat bagaimana day by day CP Kalburi ini secara pengumpulan atau akumulasi jumlah lot. Kita tunggu sebentar, prosesnya sedang bekerja.
Ya, Anda melihat bahwa broker teratas adalah CP, di mana day by day-nya kita geser ke kanan ya. Ya, 27 Maret kemarin itu sebesar 1.700 lot, jadi memimpin ya. Tanggal 26 Maret 1.360 lot. Ini adalah jumlah lot. Sehingga terkumpul adalah 35.000 lot. Broker CP, broker PC, diikuti dengan lain-lainnya. Sekarang kalau kita melihat secara valuasi, ini tadi kan secara lot ya. Kita tunggu sebentar. Karena begitu besar valuasinya, itu bisa memastikan secara psikologis bisa disebut Anda cukup aman ketika Anda masuk di fase atau di nilai saat ini. Oke, ini tadi adalah CP. Anda bisa melihat bahwa secara day by day berapa akumulasi yang terjadi. Ini totalnya adalah 1,9 miliar ya untuk CP. 92 juta, 72 juta, 153 juta, 55 dan sebagainya. Jadi bagi para retail ya, ini mungkin momen yang baik, tetapi disclaimer on, Anda bisa menganalisa menjadikan ini sebagai pertimbangan ya. Nah, pemirsa, kita juga bisa melihat di sini, ini adalah secara harian, ya, transaksi HK dibandingkan dengan HQ, kita bisa melihat 572 juta di tanggal 27 ini dibandingkan dengan 36 juta. Kalau tanggal 26-nya kita bisa melihat 496 juta, setengah miliar dibandingkan dengan hanya 20 juta. Jadi pembelian aktifnya jauh lebih unggul daripada penjualan aktifnya. Ini adalah 600 juta ini versus 1 juta rupiah. Jadi gambarnya sudah jelas bagi setiap pemirsa. Ini hanya sebagai tools ya, di mana pemahaman yang lebih penting. Jadi ketika Anda terapkan ini di emiten yang masuk dalam watchlist Anda, itu sudah pasti Anda berada di satu titik yang cukup aman ya. Ketika Anda sudah memahami daripada konten video di kali ini. Nah, besar harapan kami Anda bisa mempertimbangkan atau melakukan satu analisa kajian ulang sebelum mengambil sebuah keputusan dan Anda mendapatkan peluang yang lebih besar di dalam pasar modal di berikutnya. Nah, kita akan ketemu di channel berikutnya dan sekali lagi salam dari channel Saham Profitku.